Salam saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulai renungan kita saat ini, mari kita berdoa sejenak. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Engkau mengizinkan kami untuk meluangkan waktu mendengarkan firman-Mu saat ini. Dimanapun kami berada saat ini, kami mohon Roh Kudus-Mu hadir dan berbicara kepada hati kami. Bukalah telinga rohani kami untuk mendengar apa yang Engkau mau sampaikan. Bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Kiranya setiap kata yang kami dengarkan adalah kehendak-Mu, dan biarlah hati kami diperbarui. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari, selamat datang kembali di podcast Evangelion. Saya sangat bersyukur saudara meluangkan waktu untuk mendengarkan. Pernahkah saudara mengalami momen kemenangan dalam hidup? Mungkin lulus ujian yang sulit, mendapat pekerjaan yang didambakan, atau sembuh dari penyakit. Bagaimana perasaan saudara? Pasti ada sukacita, ada rasa syukur, ada keinginan untuk merayakannya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan sebuah nyanyian kemenangan. Ini bukan kemenangan kecil, tapi kemenangan besar yang dinyanyikan oleh seorang raja, Raja Daud. Dan yang menarik, nyanyian ini bukan hanya tentang Daud, tetapi mengarah kepada seorang yang jauh lebih besar dari Daud, yaitu Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, yang dimuliakan di atas gunung. Ini adalah renungan khusus untuk minggu kita. Minggu ini adalah minggu Estomihi. Ini adalah minggu terakhir sebelum kita memasuki masa Prapaskah. Dan bacaan kita hari ini akan membawa kita memahami siapa Yesus sebenarnya sebelum kita mengikuti Dia dalam perjalanan menuju Yerusalem. Mari kita buka Alkitab kita dari 2 Samuel pasal 22 ayat 44 sampai 51. Saya akan bacakan untuk kita. Dan engkau meluputkan aku dari perbantahan bangsaku. Engkau memelihara aku sebagai kepala atas bangsa-bangsa, bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Orang-orang asing tunduk menjilat kepadaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunnya dengan gemetar. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan ditinggikanlah kiranya Allah gunung batu keselamatanku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, dan yang telah membebaskan aku daripada musuhku, dan engkau telah meninggalkan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari para penindas. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, kepada Daud dan anak cucunya untuk selamanya. Sampai di situ bacaan kita. Saudara-saudara pendengar, sebelum kita menggali lebih dalam, tentu kita perlu memahami dulu konteks nyanyian ini. Jadi pasal 22 ini adalah nyanyian Daud. Ini dinyanyikan pada akhir hidupnya. Jadi bayangkan seorang kakek tua yang duduk di beranda rumahnya, mengingat perjalanan hidupnya yang panjang. Dari menggembala domba yang remeh, diburu Saul seperti binatang buruan, lalu menjadi raja Israel yang berjaya. Daud menyanyikan ini bukan karena kesombongan. Lihat, dia tidak berkata, saya hebat, saya pintar, saya kuat. Tidak. Dia berkata, Tuhan itu hidup. Terpujilah gunung batuku. Jadi Daud sadar semua kemenangannya bukan karena kehebatannya sendiri, tetapi karena Tuhan adalah gunung batunya,
pondasi yang kokoh, tempat perlindungan yang aman, kekuatan yang tidak tergoyahkan. Dan yang paling penting, saudara, nyanyian ini tidak berhenti pada Daud. Perhatikan ayat terakhir yang berbicara tentang orang yang diurapinya kepada Daud dan kepada keturunannya sampai selama-lamanya. Ini adalah nubuat mesianik, berbicara tentang Mesias yang akan datang dari keturunan Daud, yaitu Yesus Kristus. Jadi ketika kita membaca nyanyian Daud ini, kita sebenarnya sedang membaca tentang Yesus. Kita sedang melihat preview, gambaran awal tentang Raja yang sesungguhnya yang akan datang. Yesus Kristus yang dimuliakan di atas gunung sesuai dengan khotbah di hari Minggu. Sekarang mari kita masuk yang pertama. Kita lihat dulu ayat 44 dan 46. Dikatakan, "Dan engkau meluputkan aku dari perbantahan bangsaku. Engkau memelihara aku sebagai kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Orang-orang asing tunduk menjilat kepadaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar." Di sini Daud berbicara tentang bagaimana Tuhan membuatnya menjadi raja, bukan hanya atas Israel, tetapi juga diakui oleh bangsa-bangsa lain. Tapi saudara-saudara, bahwa kita tahu bahwa kerajaan Daud terbatas wilayahnya, terbatas waktunya, dan akhirnya runtuh juga. Namun, ini menunjuk kepada Yesus. Yesus adalah Raja yang sejati atas segala bangsa, bukan hanya orang Yahudi, tetapi juga orang Samaria, orang Yunani, orang Romawi, orang Batak, orang Jawa, orang Papua, orang Sunda, ya, orang dari segala suku bangsa. Ingat apa yang dikatakan malaikat kepada Maria di dalam Lukas 1 ya, 32 sampai 33. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi kerajaan Daud berakhir, tetapi kerajaan Yesus tidak akan pernah berkesudahan. Ini saudara-saudara, izinkan saya berbagi sebuah cerita. Saya pernah mendengar tentang seorang pengusaha sukses di Jakarta. Dia punya perusahaan besar, mobilnya 5, rumahnya 3. Dari luar, dia seperti raja kecil di dunia sendiri. Suatu hari, dia sakit keras, masuk rumah sakit di ruang ICU dengan selang di mana-mana, dengan monitor jantung yang berbunyi. Baru dia sadar, semua kekuasaannya tidak bisa menyelamatkan dia dari kematian. Lalu seorang pendeta mengunjunginya dan berkata dengan lembut, "Bapak sudah menjadi raja kecil di dunia ini, tapi sudahlah, Bapak menyerahlah. Serahkanlah hidup kepada Raja yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus." Lalu di situ Bapak itu menangis, lalu bertobat dan menerima Yesus. Dia sembuh dan hidupnya berubah total. Dia tidak lagi hidup untuk membangun kerajaan kecil sendiri, tapi untuk melayani Raja segala raja. Saudara-saudara, pertanyaannya bagi kita saat ini, siapa Raja dalam hidup kita? Apakah diri kita sendiri, harta kita, pekerjaan kita, atau Yesus Kristus? Kita semua suka merasa berkuasa dalam hidup kita. Berkuasa atas pekerjaan, atas keluarga, atas harta. Tapi tahukah kita ada Raja yang lebih tinggi, yang berkuasa atas hidup dan mati, atas dosa dan keselamatan. Dia adalah Yesus. Kalau kita masih berjuang sendiri, merasa harus mengontrol segalanya, merasa cemas terus, itu tanda bahwa kita belum sungguh-sungguh membiarkan Yesus menjadi Raja dalam hidup kita.
Sekarang mari kita belajar dari Raja Daud. Serahkan kepemimpinan hidup kita kepada Kristus yang dimuliakan. Sekarang kita masuk ke bagian kedua yang sangat penting. Kalau kita lihat di ayat 47-48 dikatakan, Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan ditinggikanlah kiranya Allah gunung batu keselamatanku, Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Di sini Daud memakai gambaran yang sangat kuat. Dikatakan gunung batu. Mengapa gunung batu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman Daud, kalau ada perang, orang-orang lari ke sana. Itu ke gunung-gunung yang berbatu. Di sana mereka bisa bertahan. Sulit diserang musuh. Karena gunung batu itu kokoh, tidak bergerak, tidak tergoyahkan, memberikan perlindungan yang aman. Jadi bagi Daud, Tuhan itu adalah seperti itu, fondasi yang kokoh, perlindungan yang aman, kekuatan yang tidak tergoyahkan. Dan ini tentu menunjuk kepada Yesus. Yesus sendiri berkata dalam Matius 7 ayat 24-25 dikatakan bahwa setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi Yesus adalah batu karang. Dia adalah pondasi keselamatan kita. Saudara-saudara, saya teringat sebuah cerita lucu, tapi juga menyedihkan tentang bapak yang membangun rumah. Karena ingin hemat, dia tidak pakai pondasi yang kuat. Dikatakan, cukuplah pakai batu kali asal-asalan. Mungkin sambil tersenyum dia, karena bisa menghemat jutaan rupiah. Beberapa bulan kemudian, musim hujan tiba. Rumahnya mulai retak di sana-sini. Lantainya miring, dindingnya bergeser. Lalu istrinya komplain, "Bapak, ini rumah kok seperti kapal pecah." Bapak itu masih mencoba santai menjawab, "Biarlah sedikit bergerak mama, kan seperti di kapal pesiar, romantis." Istrinya makin kesal, "Romantis dari mana? Ini bahaya bapak, anak-anak bisa kenapa-kenapa." Akhirnya rumah itu harus dibongkar dan dibangun ulang dari nol. Dan malah habis biaya lebih besar daripada kalau dari awal mereka pakai pondasi yang benar. Saudara-saudara, jangan sampai hidup kita seperti rumah tanpa pondasi yang kuat. Banyak orang membangun hidupnya di atas pasir, di atas harta, di atas karir, di atas popularitas, di atas hubungan dengan orang-orang yang penting. Ketika badai kehidupan datang, sakit, kehilangan pekerjaan, kegagalan, ditinggal orang yang dikasihi, semuanya runtuh, rubuh. Hanya ada satu pondasi yang tidak akan pernah rubuh, yaitu Yesus Kristus, gunung batu keselamatan kita. Saudara-saudara, pertanyaan untuk kita, di atas apa kita membangun hidup kita hari ini? Apakah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, seperti pasir? Apakah kita mengandalkan harta, seperti pasir? Apakah kita mengandalkan ijazah atau gelar? Itu pasir itu. Apakah kita mengandalkan hubungan dengan orang-orang penting? Itu pasir. Yang kokoh hanya satu, Yesus Kristus. Dalam masa-masa sulit, ketika kita merasa dunia runtuh, ketika kita merasa tidak punya pegangan lagi, mari kita ingat, kita punya gunung batu yang maha tinggi. Yesus tidak akan pernah goyah, tidak akan pernah meninggalkan kita, tidak akan pernah rubuh. Jadi di minggu Estomihi ini, sebelum kita memasuki masa Prapaskah, kita perlu mengingat Yesus yang akan kita ikuti menuju salib adalah gunung batu yang kokoh. Dia tahu kemana dia pergi. Dia tidak akan jatuh. Dan kalau kita berpegangan pada dia, kita juga tidak akan jatuh. Sekarang sampai kepada
kita ke puncak nyanyian Daud. Itu ayat 49 sampai 51. Di bagian ini tentu sangat mengharukan saudara. Dikatakan demikian. Dan yang telah membebaskan aku daripada musuhku, dan engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari para penindas, sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu, ya Tuhan, di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, kepada Daud dan anak cucunya untuk selamanya. Perhatikan kata-kata terakhir, kepada Daud dan keturunannya sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, ini bukan hanya tentang Daud. Keturunan Daud yang paling mulia adalah Yesus Kristus. Dan kasih setia Tuhan kepada dia dan kepada semua yang percaya kepadanya berlangsung selama-lamanya. Di sini kata kasih setia dalam bahasa Ibrani adalah hesed, kasih yang setia, kasih yang covenant, kasih yang tidak pernah berubah, kasih yang tidak tergantung pada layak atau tidaknya kita. Ini adalah kasih yang membuat Yesus rela meninggalkan tatanya di surga, turun ke dunia menjadi manusia, menderita, dan mati di kayu salib untuk kita. Ini adalah kasih yang tidak putus meskipun kita berulang kali gagal, berulang kali jatuh, berulang kali mengecewakan dia. Saudara-saudara, ini ada kisah nyata ini yang sangat mengharukan. Saya ingin membagikan kepada kita. Seorang ibu di sebuah desa di Bonapasogit punya laki-laki yang nakal sekali. Sejak remaja, anak itu sudah membuat masalah. Dia mencuri dari keluarga sendiri, mabuk-mabukan, berbuat onar, membuat malu keluarga di mata tetangga. Akhirnya, setelah pertengkaran besar, ia melarikan diri ke kota, meninggalkan rumah tanpa pamit. Tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar. Bertahun-tahun. Tetapi si ibu tidak pernah berhenti berdoa untuk anaknya. Setiap hari, setiap malam dia berdoa. Dan setiap malam tanpa gagal, dia menyalakan lampu di teras rumah. Lampu yang terang, yang bisa dilihat dari jauh. Kenapa? Berharap suatu hari anaknya akan pulang dan melihat cahaya itu. Tanda bahwa dia masih ditunggu, masih diingat, masih dikasihi. Bahwa pintu rumah tidak pernah dikunci untuknya. Tahun-tahun berlalu, 5 tahun, 10 tahun, anak itu tidak pernah kembali. Tetapi lampu itu tetap menyala setiap malam. Suatu malam setelah hampir 15 tahun anak itu pulang. Hidupnya hampir hancur total. Dia sakit-sakitan karena gaya hidup yang rusak. Uangnya habis, teman-temannya meninggalkan dia. Dia tidak punya tempat lagi untuk pergi. Dengan langkah tertatih, dengan hati yang penuh malu dan penyesalan, dia pulang ke kampung. Dari kejauhan, di tengah kegelapan malam, dia melihat sesuatu yang familiar. Lampu di teras rumahnya masih menyala. Air matanya jatuh. Dia berlari sebisa yang dia bisa dengan tubuhnya yang lemah. Dan ketika dia sampai di teras, pintu terbuka. Ibunya berdiri di sana sudah tua, sudah berkerut, tapi matanya masih penuh kasih. Dia jatuh di kaki ibunya, menangis terseduh-seduh. Ibu, maafkan saya sudah membuat ibu malu. Saya tidak layak lagi jadi anak ibu. Ibunya memeluknya dengan erat. Sambil menangis juga berbisik, ibu selalu tahu kamu akan pulang anakku. Ibu tidak pernah berhenti mengasihi kamu. Selamat datang di rumah kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah gambar kasih setia Tuhan. Tidak peduli seberapa jauh kita dalam mengembara, tidak peduli seberapa besar dosa kita, tidak peduli berapa lama kita sudah meninggalkan Dia. Yesus tetap mengasihi kita. Lampu kasihnya tidak pernah padam. Mungkin di antara kita ada pendengar yang saat ini merasa saya sudah terlalu jauh dari Tuhan. Saya sudah berbuat terlalu banyak kesalahan. Saya sudah mengecewakan Tuhan berkali-kali. Saya tidak layak dikasihi Tuhan lagi. Dengarkan baik-baik saudara.
bahwa kasih setia Kristus tidak tergantung pada kelayakan kita. Kasihnya kekal, kasihnya tidak berubah, kasihnya tidak padam. Rasul Paulus berkata dalam Roma 8, 38-39 dikatakan demikian. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hari ini di Minggu Estomihi, Yesus memanggil kita, kembalilah kepadaku. Aku mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Pintuku tidak pernah terkunci untukmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah melihat 3 kebenaran besar tentang Kristus dan nyanyian Daud. Kristus dimuliakan sebagai Raja atas segala bangsa. Kristus dimuliakan sebagai gunung batu keselamatan kita. Kristus dimuliakan melalui kasih setia yang kekal. Dan tahukah saudara-saudara, ada momen spektakuler dalam kehidupan Yesus di mana semua ini tergenapi secara literal. Ya, ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, itu gunung transfigurasi, itu yang menjadi khotbah kita di gereja. Di sini Alkitab mencatat 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya. Ini di Matius 17 ya. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi, mereka sendirian di situ. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Tiba-tiba mereka dinaungi awan yang terang dan terdengar suara dari awan itu yang berbunyi, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Ya, ini dari cerita yang berbeda. Kalau khotbah di Minggu Gereja itu Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Jadi karena kita sudah mendengarkan itu di gereja, itu kita ambil dari Matius. Ini luar biasa saudara. Di atas gunung, Yesus menunjukkan kemuliaannya, wajahnya bercahaya seperti matahari, pakaiannya putih berkilauan. Dan Bapa di surga menyatakan dari awan, "Inilah anakku yang kukasihi." Apa artinya ini? Daud bernyanyi tentang Tuhan sebagai gunung batu, dan Yesus dimuliakan secara harafiah di atas gunung. Daud bernyanyi tentang Raja atas segala bangsa, dan Yesus dinyatakan sebagai Raja segala raja. Daud bernyanyi tentang kasih setia yang kekal, dan Bapa menyatakan kasihnya kepada Yesus dan kepada semua yang percaya kepadanya. Ini bukan kebetulan. Ini adalah rencana Allah yang sempurna yang digenapi dengan presisi ilahi. Pertanyaannya, mengapa di gunung? Dan mengapa Allah memilih gunung untuk memuliakan Yesus? Karena gunung adalah tempat perjumpaan antara surga dan bumi. Gunung adalah tempat di mana Allah sering menyatakan dirinya. Di Gunung Sinai, Allah memberikan 10 hukum kepada Musa. Di Gunung Karmel, Elia membuktikan bahwa Tuhan adalah Allah yang benar. Di Gunung Transfigurasi, Allah menyatakan bahwa Yesus adalah anaknya yang dikasihi. Dan ingat saudara, perjalanan Yesus tidak berhenti di Gunung Transfigurasi. Dari gunung kemuliaan itu, dia turun untuk melanjutkan perjalanan menuju Yerusalem, menuju penderitaan, menuju salib. Tetapi sebelum dia pergi ke sana, Allah memberikan para murid dan kita semua sekilas pandangan tentang kemuliaannya, supaya ketika kita melihat dia menderita, kita tidak kehilangan iman. Supaya ketika kita mengikut dia melalui lembah kekelaman, kita ingat bahwa dia adalah Raja yang mulia.
Saudara-saudara pendengar yang terkasih, setelah kita melihat kemuliaan Kristus yang begitu besar, apa respon kita? Izinkan saya berbagi 4 aplikasi praktis untuk hidup kita. Yang pertama, menyembah Dia sebagai Raja. Ini seperti Daud berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan mau bermazmur bagi nama-Mu." Mari kita tidak hanya menyembah Yesus di dalam gereja pada hari Minggu, tetapi juga di luar gereja, di rumah pada hari Senin, di kantor pada hari Rabu, di pasar, di jalan, dimanapun kita berada. Hiduplah sebagai orang-orang yang mengakui Yesus sebagai Raja, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan cara hidup kita, dengan keputusan-keputusan kita, dengan prioritas kita. Yang kedua, bersandar pada Dia sebagai gunung batu. Jangan lagi mengandalkan kekuatan sendiri. Dalam setiap keputusan penting, tanyakan kepada Tuhan. Dalam setiap pergumulan, berdoalah kepada Tuhan. Dalam setiap tantangan, percayalah kepada Tuhan. Bersandarlah pada Kristus. Dia adalah pondasi yang kokoh. Ketika dunia di sekitar kita bergoncang, ekonomi tidak menentu, kesehatan terganggu, hubungan retak, kita punya gunung batu yang tidak tergoyahkan. Yang ketiga, bersyukur atas kasih setianya. Berapa banyak kali kita sudah gagal? Berapa banyak kali kita sudah jatuh? Berapa banyak kali kita sudah mengecewakan Tuhan? Tapi Kristus tetap setia. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Mari kita hidup dalam rasa syukur yang dalam. Bukan rasa syukur yang hanya muncul ketika kita menerima berkat, tetapi rasa syukur yang konstan karena kita sadar betapa besar kasih Tuhan yang tidak layak kita terima, tetapi kita tetap menikmati setiap hari. Yang keempat, memberitakan kasih-Nya kepada orang lain. Di sini Daud bernyanyi di antara bangsa-bangsa, kasih Kristus itu terlalu besar, terlalu indah, terlalu mengubahkan untuk kita simpan sendiri. Mari kita beritakan kepada keluarga yang belum percaya, teman yang masih mencari, tetangga yang belum mengenal Yesus, supaya mereka juga mengalami kasih yang mengubahkan ini. Kita tidak perlu jadi penginjil profesional, cukup bagikan kesaksian kita. Ceritakan apa yang Yesus lakukan dalam hidup kita. Biarlah kita menjadi surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, di Minggu Estomihi ini, kita berdiri di ambang pintu masa Prapaskah. Minggu depan kita akan memulai perjalanan 40 hari menuju Paskah. Perjalanan mengikuti Yesus ke Yerusalem, perjalanan menuju salib. Tetapi hari ini, sebelum kita memulai perjalanan itu, Allah telah menunjukkan kepada kita siapa Yesus sebenarnya. Dia adalah Raja atas segala bangsa, yang berkuasa atas segala sesuatu. Dia adalah gunung batu keselamatan kita, yang tidak akan pernah goyah. Dia adalah pribadi yang mengasihi kita dengan kasih setia yang kekal, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, kita punya juru selamat yang pasti. Di tengah hidup yang penuh goncangan, kita punya fondasi yang kokoh. Di tengah perasaan tidak layak, kita punya kasih yang tidak berubah. Dan yang paling penting saudara, kita tidak mengikuti Yesus ke salib dengan mata tertutup. Kita mengikut Dia dengan mata terbuka. Karena kita sudah melihat kemuliaannya di gunung, kita tahu bahwa penderitaan bukan akhir dari cerita. Kebangkitan menanti. Pertanyaan terakhir untuk kita renungkan. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Kristus yang mulia ini? Kalau belum, hari ini adalah hari yang tepat. Jangan tunda lagi. Yesus sedang memanggil saudara. Lampu kasih-Nya masih menyala untuk saudara. Kalau sudah, apakah kita hidup sesuai dengan pengakuan kita? Apakah Yesus sungguh-sungguh menjadi Raja dalam hidup kita sehari-hari? Apakah kita bersandar pada Dia sebagai gunung batu kita? Apakah kita bersyukur atas kasih setia-Nya? Marilah kita merespon firman Tuhan ini dengan hati yang terbuka dan jiwa yang lapar akan Dia.
Terima kasih untuk saudara yang sudah mendengarkan podcast renungan kita hari ini. Saya berdoa agar firman Tuhan yang kita renungkan bersama memberkati hidup saudara dan mempersiapkan hati saudara untuk memasuki masa prapaskah dengan iman yang kuat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati saudara. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami renungkan di Minggu Estumi ini. Terima kasih untuk nyanyian kemenangan Daud yang menunjuk kepada Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, gunung batu keselamatan kami, dan pribadi yang mengasihi kami dengan kasih setia yang kekal. Kami mengakui bahwa seringkali kami hidup seolah-olah kami adalah raja dalam hidup kami sendiri. Kami mengandalkan kekuatan kami, kebijaksanaan kami, dan cara-cara kami sendiri. Kami membangun hidup kami di atas fondasi yang rapuh. Ampunilah kami Tuhan. Saat ini kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Yesus. Jadilah Engkau Raja dalam hidup kami. Jadilah Engkau gunung batu tempat kami bersandar. Terima kasih karena kasih-Mu tidak pernah berubah, bahkan ketika kami sering berubah-ubah. Bapa, saat kami bersiap memasuki masa prapaskah, kuatkanlah iman kami. Saat kami berjalan bersama Yesus menuju Yerusalem, bukalah mata rohani kami untuk melihat kemuliaan di balik penderitaan, untuk melihat kebangkitan di balik salib. Kuatkanlah kami untuk hidup memuliakan nama-Mu setiap hari. Tolonglah kami untuk menjadi saksi-Mu yang setia di tengah dunia ini. Pakailah hidup kami untuk memberitakan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Berkati setiap pendengar podcast ini dimanapun mereka berada. Bagi yang belum mengenal Yesus secara pribadi, bukalah hati mereka saat ini. Bagi yang sudah mengenalnya, perbaharuilah komitmen kami untuk mengikut Yesus dengan setia, dan dari gunung kemuliaan ke lembah penderitaan, dengan pengharapan akan kebangkitan yang pasti datang. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Yesus Selamat kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.